Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aulin Amrin dengan NIM 4182001004 dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi. Sini saya akan mengerjakan UAS Komputer Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu. Langsung kita soal nomor 1, sebutkan sifat-sifat dan jenis hak kekayaan intelektual, jelaskan masing-masing. Sifat hak kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila waktu telah habis, maka si pemilik, merek, paten, dan semacamnya memiliki opsi untuk diperpanjang atau tidak diperpanjang. Bersifat eksklusif dan mutlak. Eksklusif maksudnya hanya dimiliki oleh pihak yang mengajukan, sehingga jika ada pelanggaran atas haki, orang yang memiliki haki bisa menuntut. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesastraan. Kedua, ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme, juga dapat diatur mengatur segala sesuatu dalam lingkup industri berikut. Hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Yang keempat, ada merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri atas kata, huruf, dan angka yang ditunjukkan agar menjadi suatu pembedaan dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Yang kelima, desain industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi, warna, dan garis memberikan suatu kesan pada barang. Yang keenam, desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen yang pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Ketujuh, ada rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Yang kedelapan, ada indikasi geografis. Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan hak kekayaan industri dan hak kekayaan teknologi informasi. Jawabannya yang A, hak industri. Hak industri adalah hak eksklusif yang dimiliki seorang setelah melakukan pendaftaran sehingga memungkinkan pemiliknya untuk melindungi produk, tanda invensi, desain, dan sejenisnya secara hukum. Hak eksklusif tersebut memberikan pemegang hak untuk mencegah orang lain menggunakan tanda invensi atau desain yang dilindungi. Namun pemegang hak eksklusif dapat memberikan lisensi untuk penggunaan aset yang dimilikinya dan memperoleh sejumlah royalti sebagai imbalannya. B, hak kekayaan teknologi informasi. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Siapa mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Perangkat lunak adalah sekumpulan perintah yang ditulis oleh bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer sehingga perangkat lunak tersebut mampu menginstruksikan perintah tertentu yang akan dikerjakan oleh komputer. Soal nomor 3, jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang IT. Etika bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Tata cara mengenai benar atau salah tentang hak cipta kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Teknologi informasi dalam konteks yang luas merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin, komputer, dan telekomunikasi, dan teknik yang digunakan untuk menangkap atau mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menghantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Komputer yang mengendalikan semua ide dan informasi memainkan peran penting dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi suara, gambar, teks, dan angka yang berdasarkan mikroelektronik. Contoh, maraknya pornografi dunia maya. Sebagai salah satu media penyedia informasi yang paling aktif,
Internet kerap kali dijadikan media untuk mendistribusikan konten-konten pornografi. Tidak hanya melalui situs-situs tertentu, tapi juga dapat dilakukan melalui forum. Pengaksesan situs-situs ini oleh mereka yang belum cukup umur dan tidak mengerti dapat menyebabkan degradasi moral. Hal ini merupakan salah satu contoh pentingnya etika dalam teknologi informasi. Etika merupakan pegangan bagi seseorang untuk bertindak dan memahami baik buruk perbuatannya sekarang. Banyak orang tidak mengindahkan etika, terbukti dari kasus di atas. Yang keempat, jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah sebuah konsep luas yang mulai digunakan sejak 1970-an untuk merujuk pada berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terkait dengan meningkatnya dampak dan peran teknologi informasi. Konsep ini menonjolkan peran yang dimainkan oleh teknologi informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tempat kerja, perjalanan, dan sarana hiburan yang tersedia. Masyarakat pada dasarnya selalu membutuhkan informasi, sehingga masyarakat membutuhkan media untuk memperoleh sebuah informasi. Dari tahun ke tahun, banyak media yang memberikan bantuan pada masyarakat untuk mendapatkan informasi mulai dari media konvensional sehingga media digital berbasis internet. Masyarakat di era ini memiliki kebutuhan informasi yang sangat tinggi, sehingga tidak mau media terus berusaha memberikan informasi yang terkini dalam berbagai bidang tiap harinya, baik untuk berkomunikasi dengan lainnya dan aktivitas lainnya. Soal nomor 5, bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini? Berikan contoh kasus yang menggunakan Undang-Undang ITE. Langsung jawabannya, perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia merupakan fenomena seperti pencurian kartu kredit, hacking terhadap berbagai situs, penyadapan transmisi data orang lain misalnya email, dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Berbagai tindakan di atas dapat dikenakan tindak pidana baik delik formil maupun material. Delik formil karena menyangkut perbuatan seorang mengakses data komputer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik material adalah perbuatan itu telah menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Contoh kasusnya Florence Sihombing karena membuat situs pet yang berisi hinaan terhadap warga Yogyakarta. Florence Sihombing sempat ditahan 2 hari oleh Mapolda di Yogyakarta. Kepolisian menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan pasal 310 dan 311 KUHP untuk menjerat Florence. Yang 6, jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Tujuannya yang pertama, membantu pelaku UMKM memasarkan hasil produk dengan memanfaatkan media sosial. Yang kedua, membuka pintu usaha yang lebih luas dengan pemasaran yang jangkauan lebih luas. Yang ketiga, membuat brosur yang dapat menarik para calon konsumen. Ini ada jadwal kegiatan kami pada saat pengabdian masyarakat. Ini ada jumlah pendaftar. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat telah dilaksanakan berupa webinar dengan 2 materi. Materi pertama mengenai teknologi informasi dengan pemanfaatan media sosial Instagram untuk memasarkan hasil UMKM. Materi kedua mengenai penggunaan Canva sebagai alat desain brosur digital. Webinar ini dalam perencanaannya akan diikuti 25 peserta dari para pelaku UMKM yang belum memahami dan memanfaatkan teknologi untuk memanfaatkan hasil UMKM. Tetapi sampai waktu pelaksanaan webinar, terdapat 18 pendaftar sehingga tidak memenuhi jumlah target. Dari kegiatan webinar ini, peserta memperhatikan materi dan demo aplikasi Canva untuk mendesain yang telah disampaikan, dan terdapat peserta yang antusias menanyakan mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya. Untuk evaluasi efektif atau tidaknya, kegiatan ini kami menyebarkan angket kepada peserta. Adapun hasil angket dari peserta kami lampirkan pada slide jawaban kuesioner dengan soal seberapa paham Anda memahami materi yang telah dibawakan.
Ini jawaban dari para peserta. Jawabannya banyak yang paham mengenai materi yang kami bawakan. Lalu ada kuesioner kedua yang soalnya kepuasan mengenai materi webinar yang kami berikan. Ini jawaban dari para peserta webinar kami. Lalu ini ada dokumentasi kegiatan kami selama webinar. Ini dokumentasi juga selama kegiatan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.